Halo teman-teman, bertemu lagi sama saya Arsal Padilla di Programming Nusantara. Masih dalam pembahasan pembelajaran bahasa C++. Kita telah berada pada pertemuan keempat, yakni akan membahas tentang tipe data, ya. Jadi sebelum kepada tipe datanya apa di bahasa C++ itu, saya akan menerangkan dulu nih, apa itu data dan apa itu informasi. Nah, data itu adalah fakta yang belum mempunyai arti bagi penerima. Misalkan, saya sebagai pengirim dan kalian yang nonton di rumah atau dimanapun sebagai penerima. Saya mengirim pesan kepada kalian emot love. Nah, itu akan menjadi data karena bagi kalian si abang apaan ini gitu ya. Tiba-tiba kirim emot love gitu kan gak jelas banget. Nah, terus informasi adalah kumpulan data yang mempunyai arti. Oh, jika kalian sudah mengenal saya, mungkin emot love itu akan menjadi sesuatu yang berarti gitu. Wah, si abang cinta nih sama saya. Nah, itu sudah menjadi informasi bahwa si abang itu, saya itu cinta kepada kalian. Seperti itu ya. Kira-kira itu adalah analogi antara data dan informasi secara singkat. Oke, jadi seperti itulah. Kemudian sekarang kita akan bahas tentang tipe datanya. Tipe data sendiri dibagi menjadi dua. Ada yang primitif sama yang komposit. Ya, primitif adalah data yang bersifat atomik. Atomik itu kan tahu kalau kalian anak IPA gitu ya, IPA banget. Kalian belajar fisika tuh ya. Kalau nggak salah di SMP juga pasti belajar ya tentang atom. Atom itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Jadi dalam kata lain, kalau di pemrograman ya, khususnya di lingkup bahasa itu sudah built-in ya, built-in di dalam bahasa tersebut. Jadi bukan user define gitu ya. Apa itu Bang? Wah, santai. Nanti juga dengan seiringnya waktu kalian akan mengerti ya. Terus data primitif ini ada 3 jenis, ada numerik, alphanumerik, sama boolean. Apa saja numerik? Yaitu float, integer, double. Float itu adalah bilangan real ya. Integer itu adalah bilangan bulat. Double itu pengembangan dari float. Oke, kecepatan nggak sih? Oke, kalau terasa kecepatan silahkan di pemutaran YouTube-nya dilambatin aja, oke? Terus alphanumerik itu karakter ya. Kenapa disebut alphanumerik? Gitu kan ada alpha, ada numerik, ada ya ASD, ABC gitu ya, abjad, dan ada juga angka yang disebut alphanumerik. Itu contohnya karakter. Kalau di bahasa pemrograman C++ nanti jadi char gitu ya. Terus ada boolean. Boolean ada dua tipe, yaitu true dan false saja. Ya, jadi nilai kebenaran boolean itu. Oke? Sip. Terus komposit itu adalah kumpulan data primitif. Jadi dibentuknya dari data-data yang primitif tadi, ya. Nah, contohnya apa aja? String. Kenapa string dijadikan sebagai tipe data yang komposit, ya? Karena string itu kumpulan dari karakter. String itu apa, Bang? String itu gini. Ini. Kumpulan data primitif. Kalimat itu ya, kalimat ini menjadi string. Ini segini, kalimat ini menjadi string ya. Karakternya gimana? Ini D, A, T, A spasi. Nah, itu adalah karakternya. Oke? Mantap. Array ya sama-sama saja itu kumpulan ya. Kumpulannya misal bukan hanya karakter, array of string, array of char itu disebut string, array of integer ya array of integer gitu ya, dan sebagainya. Nah lanjut, ini adalah tipe data yang sudah built-in pada bahasa C++. Ada 14 tipe data yang sudah disiapkan di bahasa C++ ya, sudah built-in gitu. Nah, di antaranya yang tadi ada integer, integer dibagi menjadi 4, ada short, ya ada integer biasa, ada long integer, hampir sama dengan integer, dan ada juga long integer. Oke? Oke. Bang, kenapa itu beda Bang antara long integer sama integer? Tapi di sininya sama. Ya, gini. Pada dasarnya ya, integer sama long integer itu dia bedanya pada bitnya. Tetapi ya, ada juga di bahasa C++ kemungkinan ini 4 byte itu kan sama dengan 32 bit. Jadi 1 byte itu 1 bit. Satu byte itu 8 bit ya. Jadi 4 kali 8 itu 32. Jadi di dalam bahasa C++ sebenarnya sama, bukan 16 bit. Kenapa saya menerapkan 16 bit di sini? Karena at least ya. Jadi setidaknya integer itu harus memenuhi 16 bit. Seperti itu ya teman-teman. Dan
Sekarang ada short integer, kalian bisa tahu bahwa ininya size-nya itu 2 byte, range-nya itu dari minus 32.768 sampai sekian gitu ya. Bang, itu ada unsigned. Unsigned itu ya, jadi nggak ada nilai yang negatif tipe datanya gitu ya. Misal short integer, tipenya unsigned. Ya, di sini nggak ada nilai yang negatif. Sama untuk unsigned yang lain pun sama ya. Oke. Terus di sini ada float. Nah, di sini adalah 6 itu apa, Bang? 6 itu adalah precision-nya. 15 precision. Jadi precision itu adalah seberapa banyak angka di belakang koma. Oke. Nah, gitu. Ini sudah banyak banget ya. minus 28 itu sama saja dengan 10 pangkat minus 38 ya, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Bang, kenapa ini nggak minus? Nah, ini sebenarnya ada minusnya ya. Harusnya ada minus di sini ya. Sama aja kok. Sama integer bisa minus, bisa positif gitu ya. Double juga sama, long double sama. Char juga ini adalah pengembangan dari char gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan praktekkan nih di kode blocks seperti apa. Oke. Oke teman-teman, ini sudah berada di kode blocks-nya dan kita sudah mempunyai codingan seperti ini. Kita bahas codingannya. Yang pertama-tama, float.h itu untuk apa? Ini adalah library untuk memanggil konstanta ini ya. Untuk memanggil konstanta float dan double. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke yang line nomor 7. Ada di sana size of. Untuk apa sih size of? Yaitu untuk seberapa ukuran dari tipe data yang dimasukkan di sini ya. Misal ada tipe data namanya float di sini ya. Tadi kita sudah tahu ada float. Nah, berapa sih ukurannya nanti kita akan tahu setelah kita running. Oke. Terus di sini ada float min ya. FLT min ini adalah konstanta ya teman-teman. Jadi kalau kayak gini tuh adalah konstanta. Di mana konstanta ini berada sebenarnya sudah built-in di float.h ini. Jadi kalian nggak usah mikirin di mana di mananya. Pokoknya ada di library float.h-nya. Oke. Di sini di binding lah dia ke dalam tipe data float. Oke. Seperti itu. Di mana ini akan memprintkan minimal float yang bisa yang support gitu ya di bahasa C++. Dan ini juga untuk maximal float. Ini float dig untuk precision value ya. FLT dig itu untuk precision value. Terus ya sama lah untuk double ya. Ini misal jadi double dulu ya. Nah, double ini sama. Nah, untuk integer ini enggak ada di float.h tetapi dia sudah built-in di IOStream-nya gitu ya. Untuk integer sama char. Jadi kayak gitulah kurang lebih teman-teman. Ya silahkan kalian boleh di capture mungkin atau mau diketik, tahan dulu, di pause dulu gitu. Ya. Oke, sudah. Oke, kita mau di running ya. Sip. Lihat. Seperti yang tadi ya, bahwa float itu 4 byte gitu ya, double itu 8 byte, terus integer itu 4 byte, dan seterusnya gitu ya. Char itu dari minus 128 sampai 127. Kalian bisa juga buat yang tipe data yang lain ya. Jadi teruskan saja di tipe data ini, oke? Bukan tipe data. Codingan ini kalian teruskan ke bawah sampai 14 tipe data kalian coding gitu ya di dalam sini. Oke, kayak gitu. Bang, tadi di PPT-nya nggak ada boolean. Itu gimana kalau boolean? Nah, boolean gini ya. Nah, bool ya. Nanti ini kita akan sedikit lah untuk variabel. Di sini ada variabelnya apa gitu ya. Nah, tinggal gini aja. Oke. Nah, ini adalah variabel boolean. Ya. Kalau di sini kita pengen tahu misal boolean ya. Berapa byte ya, kita coba ubah boolean nilai kebenaran. Oke. Jadi nilai boolean itu adalah 1 byte. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak susah. Yang susah itu kalau kalian males ngelakuinnya gitu ya. Itu akan menjadi susah.
Seperti itu aja di video kita kali ini teman-teman. Jadi terima kasih saya ucapkan yang telah menonton ini dari awal sampai akhir. Saya Arsal Padilla, pamit undur diri. Nantikan lagi video-video selanjutnya tentang C++. Salam programming Nusantara, salam programmer, see you later.